Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan mendapatkan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Pada video kali ini kita akan kasih teman-teman seputaran update penting dari pergerakan Bitcoin. Kita ngelihat hari ini Bitcoin kembali drop lagi, ketahan di kisaran level Fibonacci 61,8% dan ternyata dia drop lagi cukup panjang sampai di kisaran level $31.200. Bahkan tadi lowest-nya itu $31.100. Dan sebenarnya tadi pagi udah sempat kita sharing ya guys. Saya udah sempat bilang be careful on potential for pullback karena kita udah di key resistance Fibo 61,8%. Jadi walaupun kita melihat ada beberapa indikasi positif, hal tersebut menurut saya tidaklah cukup. Kenapa? Karena sebenarnya dari segi volume kita melihat di sini memang tidak ada dorongan daripada si pergerakan Bitcoin itu sendiri. Tidak ada permintaan yang cukup signifikan mampu mengubah kondisi market pada Bitcoin itu sendiri. Jadi itu sudah saya bahas melalui kondisi ini ya. Kalian boleh lihat ya. Penurunan volume yang terjadi itu bisa menyebabkan kondisi di sini bahwa ya secara pergerakan kita rasa ini kurang gitu ya, karena di sini saya sempat bahas nih di menit 3.20 terkait dengan demand zone dan volume. Yang dimaksud adalah walaupun kita di sini ada di area demand zone, demand zone atau area permintaan, kita nggak ngelihat adanya volume permintaan terhadap level tersebut. Memang sih berdasarkan beberapa data seperti on-chain data yang mungkin dibahas dari beberapa YouTube yang lain, kebetulan saya juga belum begitu paham, tapi akan saya pelajari lebih lanjut tentang on-chain data itu. Dan ya tampak sebenarnya Bitcoin itu sedang melakukan proses akumulasi ya terhadap mungkin whales-nya atau big fund-nya gitu, sudah mulai ada proses akumulasi. Tapi kalau lihat kondisi price action-nya sendiri, kita ngelihat di sini memang tidak ada volume yang signifikan. Berarti memang entah dari segi marketnya sendiri memang belum memberikan kita indikasi bahwa ini saatnya bullish gitu. Even though di sini terbentuk seperti falling wedge pattern ya, kalian bisa lihat ya terbentuk falling wedge pattern, ketahan di kisaran level tersebut. Resistance lainnya itu nahan guys, dia nahan, bener-bener nahan sampai ngepukul mundur atau ngedecline pergerakan Bitcoin lagi di hari ini, bahkan untuk close di bawah level demand zone kita atau level supportnya kita. Jadi kemarin itu kita udah lihat marketnya itu sempat rebound, failed ya. Market itu sempat rebound lalu failed. Kemudian dia naik hari ini sampai $32.417. Dan menjelang closing price ini yang sangat mengejutkan, dia balik lagi drop di bawah level demand zone yang cukup penting ini. Dan memang sudah kita sampaikan juga dari beberapa video yang lalu, GBTC Unlock ini memiliki potensi untuk membuat market ngedam si Bitcoin lagi. Ngedam dalam tanda kutip bukan ngedam yang signifikan sampai dropnya ribuan bahkan puluhan ribu dolar, tapi kita lihat kondisi kayak sekarang aja ya secara nggak langsung sebenarnya kita udah kena dam gitu loh dari kondisi market yang ada. Kalian juga boleh perhatikan ya, Fibonacci 61,8% as golden ratio ini juga merupakan level resistance yang cukup penting pada pergerakan sebelumnya. Dan rupanya kita hanya seperti nge-retest level tersebut, dan by the time kita fail untuk close di atas level itu, kalian lihat di sini ada lanjutan follow up dari sellernya, menandakan bahwa volume buyer atau momentum buyer, itu tepatnya momentum buyer itu sudah kehabisan total. Oke. Jadi terlepas dari kita breakout si falling wedge pattern ini ya, ini kita breakout falling wedge pattern, retest, kita kan juga ketahannya masih di kisaran level tersebut. Ya di sini memang sebenarnya ada supportnya itu di kisaran area ini dan ini. Ini juga sama, kita katakan false breakout ya. Jadi sebenarnya tidak pernah terjadi gitu. Atau ya let's say dia terjadi tapi kayak ya udah flash aja gitu loh. Itu false breakout paling buat nge-stop lossin orang-orang yang ngelakuin long di kisaran area situ. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau dari time frame 4 jamnya sendiri, kalian juga boleh lihat ini sebenarnya kita berada di descending channel. Lalu kalau saya zoom in sedikit, saya hilangkan pergambaran ini, kalian boleh lihat ya, kita itu sebenarnya tertahan oleh si exponential moving average loh, 21, yang ini terakhir 34. Saya juga bahkan sampaikan kok di video tadi pagi ya. Ada nggak ya? Ini dia. Exponential moving average 34 as resistance line. Dan itu sebenarnya yang saya maksud adalah yang ada pada time frame 4 jam. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kalian boleh lihat kondisi market saat ini. Mungkin memang kita belum saatnya untuk rebound, guys. Even though kita di sini ada bullish divergence sekalipun. Kalian lihat dari sisi bullish divergence-nya aja dia sudah breakout loh.
si support lainnya ya. Ini mengindikasikan market akan membawa kita mungkin berpotensi untuk lebih rendah lagi, karena terakhir itu di kisaran level ini kita di area kurang lebih 30%-an lah ya. Sekarang kita di area yang sama kurang lebih ya, atau ya sedikit lebih tinggi, tapi kita masih berada di kisaran 40%. Berarti kita memang berpotensi ngelihat market ini semakin down lagi gitu. Kenapa gitu? Karena kalian lihat ya, terakhir di level ini ya, RSI-nya itu sampai di sini, kisaran 58%. Nah, sekarang ini lebih rendah, tapi RSI-nya lebih tinggi. Oke. Jadi ini sebenarnya bukan logik kayak bullish divergence atau bearish divergence ya, tapi kalau kalian lihat kayak gini, ini dianggap sudah overbought ya. Even though aksi boutnya atau aksi pembelian di market itu cukup besar, market itu hanya sejauh-jauhnya naik sampai di kisaran level 61,8% ya. Nah, itu sementara yang perlu kita perhatikan dari kondisi Bitcoin saat ini. Ini akan saya hilangkan dulu, lalu kita akan pindah ke time frame daily. Jadi kalau misalkan pertanyaannya untuk time frame daily ya, kita sejauh-jauhnya akan kemana sih gitu. Saya akan tarik menggunakan Fibonacci extension ya, dari level ini ketemu dengan level highest di kisaran ini. Jadi untuk kalian yang pengen tahu ini kisarannya ya, area yang di sini. Jadi saya tarik Fibonacci extension dan kita dapati beberapa potensi area di kisaran 29.592 dan juga $28.000 yang berpotensi menjadi level bottom daripada pergerakan si Bitcoin saat ini. Jadi saya pikir ini bisa kita geser ke sini guys ya, untuk Elliott wave-nya, which means ya memang sebenarnya ini tampaknya belum menjadi indikasi bottom bagi pergerakan kita. Artinya memang di sini potentially untuk sebentar ya, A wave, kemudian ini B wave, dan dilanjut dengan C wave-nya, barulah kita masuk lagi ke impulsive wave untuk penurunan lanjutannya. Kurang lebih gambaran saya rasa seperti itu. Kita selama close di bawah level ini, berarti secara resiko untuk kita ngelihat market Bitcoin dump itu menjadi lebih tinggi kembali. Probabilitasnya menjadi di atas 50% ya. Beberapa hal yang perlu saya highlight kepada teman-teman ya. Sebenarnya gini, kalau kita lihat dari time frame 1 jam, ini saya menggunakan chart kosongan aja. Kalian boleh lihat ya, secara clear banget kita itu memang sebenarnya dibayang-bayangi oleh exponential moving average 21 ya, dan 34 pada time frame 4 jam. Lalu kalau misalkan kalian lihat secara clear kayak gini, saya tanya simpel aja, kalian boleh jawab dalam hati masing-masing. Apakah kita saat ini berada di dalam downtrend? Oke, kalian boleh jawab di masing-masing, hati-hati masing-masing, terus boleh jawab di kolom komen juga silahkan. Intinya kalau misalnya kita lihat kondisi saat ini clearly banget downtrend guys ya. Downtrend, oke, lower low ya, mostly-nya lower low, lower high. Oke, kalian boleh lihat ini kondisinya mostly-nya adalah lower low, lower high. Even though sekarang kita membentuk semacam kayak higher low, tapi tidak menutup fakta bahwa kita sebenarnya masih berada di dalam market seller. Dari mana saya tahu? Simple banget teman-teman, tinggal tarik garis aja dari sini ya. Kita keluarkan garis di sini. Kemudian kita keluarkan tahanan di sini. Kita juga pasti ada input tahanan lagi di kisaran level ini ya. Kurang lebih, lalu di kisaran level ini dan juga di kisaran level ini. Ya, kalian boleh lihat ini resistance-nya itu sangat banyak di bagian atasnya, dan juga secara market itu sebetulnya kita bisa dibilang kita belum create yang namanya lower low lagi. That's why menurut saya seller yang mengeksekusi market untuk drop di kisaran level ini itu masih ada di kisaran di sini ya. Dia masih ngebayang-bayangin kondisi market gitu. Jadi kalau misalkan kondisinya dia rebound ya, let's say balik lagi ke atas, dia masih harus ngetes si kawan ini ya. Sebelum dia berhasil ngetes level tersebut, berarti kita belum benar-benar create yang namanya higher high, higher low. Oke? Pada dasarnya kita di sini hanya meng-create semacam ilusi, anjay, ilusi nggak tuh ya. Jadi semacam apa ya kita bilang ya. Jadi di sini kalau misalnya membentuk tadi kan kebentuk semacam symmetrical triangle. Oke, dia breakout, tapi sebenarnya dia balik lagi ke dalam. Oke, mungkin ada yang bilang kemarin ada yang bilang kok ini kayaknya ngebentuk diamond pattern. Oke, diamond pattern ya, breakout terjadi, balik lagi ke dalam juga. Oke. Lalu kalau misalnya kita bilang si falling wedge pattern sekalipun ya, dia membentuk semacam kayak falling wedge pattern ya, let's say dia break terus balik ke resistance terus dia ketahan dan lain sebagainya ya, menurut saya tetap tidak menutup kemungkinan bahwa kita berada di market seller. Jadi kalau misalkan masih ada yang tanya ke saya, salah satu metode trading atau entry point yang tepat adalah pertama, tentukan trend dan jangan pernah jadikan trend itu sebagai musuh kalian, karena by the time trend itu berlanjut
kita simply ke wipe out sama kondisinya gitu. Ini cuman karena exponential moving average 34 doang atau 34 doang, market langsung kena dump lagi dan merosot lagi. Oke. Kalau misalnya dengan kondisi kayak gini berarti simple banget kan, kita bisa ngeliat bahwa sebenarnya si market Bitcoin ini masih downtrend. Oke. Saat ini kita masih diperdagangkan dalam kondisi yang sangat berisiko melihat kondisi Bitcoin berpotensi untuk drop lebih jauh lagi. Oke, ini kisaran level resistance-nya, ini kisaran level support-nya. Kita cuma bisa berharap dia bertahan di kisaran level tersebut dan mampu membawa pergerakan Bitcoin untuk menguat kembali ya, atau break di atas level $40.000 ya. Lalu untuk terakhir, saya cuma pengen kasih input aja seputaran Bitcoin logarithmic curve. Jadi setelah growth ini kondisinya kalian bisa lihat ya, sebenarnya kita itu belum nyampe ke bagian puncaknya loh guys. Benar-benar belum sampai ke bagian puncaknya. Dan kalau misalkan kalian masih ingat, ada beberapa video saya yang lalu kita sering banget ngebahas tentang Bitcoin logarithmic curve, dimana kita itu harus close di atas level yang orange line ini ya. Dan setelah kita gagal close di atas orange line itu, saya sudah sampaikan juga bahwa kita berpotensi ngetes level yang bottom-bottomnya, dan itu berarti sejauh-jauhnya sampai di kisaran level $19.700. Dan kalau misalkan sampai $19.700, maka secara time frame weekly itu sudah kita bahas ke teman-teman semua. Kita coba keluarkan Fibonacci ya, dari swing high to swing low yang terakhir. Swing low-nya di sini. Oke, kita tarik ke sini. Lalu saya extend ke samping. Oke. Nah, kalian boleh perhatikan teman-teman, pasca dia terjadi breakout ya, pasca dia terjadi breakout pada all time high-nya di tahun 2017 ini, kalian lihat ya, apakah kita melihat ada kondisi dia pullback atau retest terlebih dahulu terhadap level itu ya. Jadi setelah dia breakout, apakah dia begini dulu baru dia menguat lagi, atau yang terjadi adalah dia menguat seperti ini ya, dan sampai detik ini kita belum melihat ada yang namanya pullback atau retest terhadap level ini. Oke. Nah, itulah menjadi salah satu alasan utama kenapa ada potensi kalau kita gagal mempertahankan level 127,2% ini, which means di kisaran area-area ini, maka kita berpotensi ngelihat Bitcoin itu mungkin bisa ngetes level ini dulu guys ya, dan itu berarti di kisaran level 19.700. Ya tentunya nggak mungkin terjadi dalam waktu seminggu juga, mungkin berproses, mungkin dia naik turun, mungkin juga dia cuma false breakout terus balik lagi ke atas. Semua itu bisa saja terjadi, makanya kita tetap perlu khawatir dan tetap perlu, bukan khawatir sih, lebih tepatnya tetap perlu untuk waspada. Apalagi closingnya ini sekitar 6 jam dari sekarang ya, 6,5 jam dari sekarang. Jadi kalau misalnya dia close di bawah level ini ya, kalian silakan berikan judgement kalian masing-masing, apakah Bitcoin kalau close di bawah level ini masih mampu mempertahankan level support kita di kisaran $30.000, ataukah dia melanjutkan penurunannya secara signifikan dan mampu membawa pergerakan Bitcoin drop sampai sejauh-jauhnya di kisaran $19.000. Oke, memang terakhir kita sempat drop sampai di kisaran area ini, akan tetapi kalian lihat dong closingnya ya. Kita closingnya firm di atas level support tersebut, dan masih di atas level exponential moving average yang 55 ini. Jadi kalau saya perjelas, saya tambah tebalkan garisnya, kita masih close di atas level itu. Tapi kalau sekarang kita close di bawah level exponential moving average 55, itulah yang akan menjadi pertanyaan paling besar bagi kita semua, termasuk untuk teman-teman juga sekalipun ya. Apakah Bitcoin masih mampu mempertahankan level ini atau dia akan drop sejauh-jauhnya sampai kisaran level $19.700 ya. Leave your thoughts in the comment below. Jadi make sure kalian juga hati-hati dalam tradingnya. Saya juga sudah selalu remind untuk tidak long dulu, terutama pada saat kondisi market saat ini banyak sekali sentimen negatifnya, dan ya just be prepared lah, be prepared for the worst. Jangan terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa market itu sudah bottom. Oke, itu aja mungkin seputaran informasi yang saya bisa bagikan jelang penutupan Bitcoin pada pagi hari ini, tepatnya nanti di jam 7 pagi. Make sure kalian semua hati-hati dalam bertransaksi, jangan overtrade dulu, be patient. Kita tunggu sampai kejelasan market, baru nanti kita re-entry lagi terhadap kondisi marketnya. Thank you very much for watching this video. I hope you guys like this video. Share this video to your friend, dan juga jangan lupa subscribe channel ini. I'll see you guys again in the next video, in the next update of Bitcoin tomorrow. Cheers.